wal rahmatin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Rabbul Alamin, dimanapun berada kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sama-sama punya niat untuk mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada malam hari ini kita meneruskan surat Al-Baqarah, surat yang kedua, sudah masuk pada juz yang ketiga. Pada pertemuan hari Senin yang lalu kita sudah menyelesaikan juz 2 dan sekaligus masuk juz 1, juz 3 maksudnya. Pada malam ini kita akan teruskan lagi dan kita terakhir sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 255 yang lebih terkenal dengan istilah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi Bapak Ibu sekalian sebetulnya bukan hanya 255 tapi 3 ayat. Kalau itu kan bersambung, yaitu 255, 256 dan 257. Jadi 3 ayat itu merupakan Ayatul Kursi. Karena itu bersambung ya. Coba aja nanti kita perhatikan. Walaupun yang terkenal, yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita hanya ayat 255. Kita akan masuk ke screen dan membaca surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 256 sampai 260. Jadi 256 sampai 260. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membaca sendiri mushafnya atau ke kitab suci Al-Qur'annya yang mungkin kertasnya lebih besar, lebih jelas terbaca, bisa buka surat 2, surat Al-Baqarah ayat 256. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang di perjalanan atau tidak memiliki mushaf yang cukup besar dan ingin ikut di screen, silakan perhatikan di screen. Mungkin kekurangannya kalau di screen itu karena tidak bisa kelihatan semuanya, harus digeser-geser ya. Kalau bergeser sedikit mungkin agak mengganggu, terlambat mungkin di Bapak Ibu sekalian. Itu kekurangannya. Kalau Bapak Ibu punya mushafnya sendiri ya kan bisa dilihat secara utuh, secara keseluruhan. Seperti mushafnya ayahanda kita Pak Said dari Singapura, itu mushafnya beliau besar ya, jadi gampang dilihat. Jadi Bapak Ibu yang mau baca Al-Quran yang besar bisa beli Al-Quran seperti beliau yang besar, seperti surat Kamar ya, sehingga kelihatan ke semuanya. Jemaah sekalian, Ustadz kita yang hadir siapa nih? Belum ada ya? Belum. Ustadz Wahyudin belum kelihatan ya. Karena Ustadz Wahyudin belum kelihatan, mari kita masuk ke screen membaca surat Al-Baqarah ayat 256 sampai 260. La ikraha fiddin. Ya betul, dari jadi inilah jemaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي أن آتاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على
وهي خاوية على عرشها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال كم لبثت قال يوما أو بعد يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل قال فخذ 4 طير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله
azizun hakim. wa'lamu anna Allaha azizun hakim. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma Salli wa sallim azid wa barik ala rasulillah wa alihil al-athhar ala rasulillah wa alihil al-athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma ala salli Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan teriring harapan dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan seluruh malaikatnya, juga ruh-ruh sucinya untuk menyertai Bapak Ibu sekalian dalam pembacaan tadi dan mencatatnya sebagai bagian daripada cahaya kalbu Bapak Ibu semuanya dunia dan akhirat. Kita teruskan surat kita, surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina, karena memang di dalam surat Al-Baqarah ada cerita tentang sapi betina yang kita telah baca jauh sebelumnya. Ayat surat ini turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jadi kalau turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Artinya surat yang sifatnya turun di Madinah, Madaniyah. Kalau di Mekah, Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat, dan kita tadi telah membaca sampai ayat 260. Berarti tanpa terasa kita tinggal 26 lagi ayat. 26 ayat itu sekitar 5 kali pertemuan. Terakhir kita sampai di ayatul kursi, ayat 255. Dan sebelum ayat 255 ini atau ayatul kursi ini, Allah SWT memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakan memang sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian. Karena suatu saat kita akan berpisah dengan harta itu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi padanya. Ketika harta benda itu masih berada dalam kekuasaan kita mau gunakan untuk kepentingan agama atau tidak, itu tergantung kita. Kita sekarang punya pilihan. Allah minta kita gunakanlah itu sebelum datangnya suatu masa, suatu hari, di mana pada hari itu kita tidak bisa lagi punya kuasa atas semuanya itu. Min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi. Pada saat itu kita tidak bisa bertawar-menawar, berjual beli berkenaan dengan harta benda kita. Kemudian wala bai'un wala khullatun, dan pada saat itu tidak ada lagi persahabatan, tidak ada pertemanan lagi. Wala syafa'a, dan tidak ada lagi syafaat kalau syafaat kita cari nanti pada saat itu. Nah, baru setelah itu Allah berbicara tentang ayatul kursi, ataukah ayat 255, di mana Allah SWT berfirman, Allahu la ilaha illahu. Jadi ini pertanyaan pertama, Allahu la ilaha illahu. Huanya adalah Allah. Tidak ada ilah selain dia. Allahu la ilaha illahu. Netralnya adalah dia kalau kita sebut orang ketiga, karena Allah ini pun sebutan namanya. Sebutan, contohnya misalnya Nabi Muhammad kita sebutannya Al-Amin. Kenapa? Karena dia terpercaya. Allah adalah sesuatu yang pantas disembah karena dia adalah awal dari segala-galanya. Jadi kalau hakikatnya kita sebut dengan dia saja. Di dalam Al-Quran itu disebut dengan dia, disebut dengan anta, disebut dengan ana. Jadi semuanya bisa seperti itu. Tentu bergantung posisi kita ketika menyebutnya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dialah kehidupan dan dia adalah gerak itu sendiri. Artinya semua hidup bermula dari hidupnya dia
karena dia maha hidup dan semua gerak bermula dari kehendaknya dia. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, dan geraknya dia karena dia bukan benda, bukan materi, tidak membutuhkan energi, tidak membutuhkan tenaga, tidak butuhkan protein seperti kita manusia. Wala naum, dan tidak butuh istirahat, karena yang butuh istirahat, yang butuh asupan makanan itu adalah makhluk-makhluk biologis. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Kepunyaan dialah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi semua yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita renungkan, yang bisa kita cerap di langit dan di bumi, di alam materi ataupun di alam non materi, semuanya adalah lahu, kepunyaan dia. Termasuk diri kita. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Maka pada saat itu nantinya tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat indahu di sisinya, illa kecuali bi'idnih, atas izin dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah yang pengetahuannya menjangkau yang dulu dan yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak akan ada, la yuhitunahu, tidak akan ada yang bisa mengetahui ilmunya kecuali kalau dia berikan ilmu itu. Jadi semua yang kita ketahui adalah ilmunya Tuhan, itu karena Allah berikan kepada kita. Pemberian Tuhan kepada kita tentang ilmunya melalui dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur huduri namanya, jalur yang kedua adalah jalur husuli. Huduri itu adalah diberikan tanpa proses, sedangkan kalau husuli melalui proses. Kita manusia seperti kita ini adalah mayoritas pengetahuannya melalui husuli, diusahakan. Kita belajar matematik, belajar geologi, belajar sosiologi, belajar ekonomi, manajemen, itu karena kita bekerja keras, namanya hasil husuli. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Segala sesuatu sekecil atom ataupun elektron ataupun proton ataupun neutron atau lebih kecil lagi dari itu, seandainya nanti ditemukan lebih kecil lagi, ini dalam merupakan kursinya. Apa artinya kursinya? Artinya sesuatu itu adalah menjadi tempatnya berkuasa. Jadi tidak ada satupun yang luput dari kekuasaannya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah merasa berat menjaga keduanya, yaitu alam zahir dan alam batin, alam rohani ataupun alam jasmani. Wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang ali. Apa itu al-ali? Yang maha tinggi. Dia adalah merupakan puncak dalam hierarki eksistensi. Dan al-azim, yang maha agung, yang tak bisa dijangkau kebesarannya dan keagungannya oleh apapun juga. Dengan demikian segala sesuatu kalau tanpa Allah berikan keagungan dan kemuliaannya adalah kehinaan belaka saja. Itu terakhir pada pertemuan kita yang lalu. Sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu ayat la ikraha fiddin, dan kita lihat kenapa agama tidak boleh dipaksakan, karena agama menjelaskan bahwa jelas dalam kehidupan kita mana ar-rusydu dan mana al-ghayy. Ar-rusydu itu adalah yaitu fitrah, rasionalitas. Jadi rusydu itu adalah ketika akal pikiran kita bekerja dengan benar, di sana ada cahaya-cahaya spiritual, dan kemudian pasti sejalan dengan kitab suci Al-Quran. Sebaliknya, kalau dia bukan arus al-ghayy, pasti tidak sejalan. Ketidaksejalanan itulah yang menyebabkan wajah kita jadi merah, marah, mengamuk, dan sebagainya. Ini dia. Ini adalah tanda-tanda al-ghayy. Ini artinya keluar dari fitrahnya. Karena kalau orang sejalan dengan fitrahnya, dia akan tenang. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini camkan Bapak sekalian, agama tidak boleh dipaksakan. Kalau agama tidak boleh dipaksakan, apalagi kalau cuma sekedar pendapat tertentu dalam agama. Ataukah mazhab tertentu dalam satu agama. Pendapat tertentu, katakanlah misalnya, saya tangannya tidak goyang, telunjuknya tidak goyang-goyang kalau sholat. Nah, saya pun tidak boleh memaksakan orang untuk goyang-goyang. Dan kalau tangan saya goyang-goyang, tidak boleh memaksakan orang lain untuk goyang-goyang seperti saya. Apa sebabnya? Ya, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama,
Karena begitu terjadi pemaksaan, itu adalah merupakan kekerasan spiritual. Pemaksaan itu adalah merupakan kekerasan psikologis. Kekerasan itu sudah merupakan, paksaan itu sudah merupakan kekerasan jiwa. Jadi ketika kita memaksa orang, itu lebih daripada menjewer telinganya. Kalau menjewer telinganya, tarik kupingnya, itu hanya dipaksa kupingnya saja ditarik. Tapi kalau dipaksa seseorang berpendapat seperti kita, itu jiwanya. Dan rata-rata orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu karena sebetulnya sadar atau tidak sadar mengalami proses keterpaksaan. Dia tidak suka menerima keadaan, tetapi dipaksa menerima keadaan itu. Dia tidak suka misalnya berpisah dengan keluarganya, tapi dipaksa berpisah, akhirnya terjadilah kegoncangan. La ikraha fid-din, dan karenanya agama itu tidak boleh paksaan. La ikraha fid-din, tidak ada ikrah, tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Jadi jemaah sekalian, agama kita dalam Al-Quran dikatakan inna dina indallahi al-Islam. Agama yang ada di dalam sisi Allah adalah Islam. Tetapi ingat jemaah sekalian, walaupun kita berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, tetapi di antara atau bagian terpenting daripada ajaran agama Islam kita adalah tidak boleh memaksa. Karena begitu dipaksa orang, ya bukan agama lagi namanya, bukan Islam namanya. Karena Islam itu ketenangan. Islam itu adalah kedamaian dalam hati kita. Begitu dipaksa orang, tidak damai namanya. Begitu terjadi pemaksaan, itu kan pasti adalah kekacauan. Maka kata kuncinya di sini sangat penting. Bapak Ibu sekalian, ini kita pahami baik-baik, karena di antara penyebab agama ini menjadi rusak gambarannya atau image-nya adalah karena ada segelintir orang Islam yang ingin memaksakan kepada orang lain. Baik agama Islam secara keseluruhan ataupun mazhab-mazhab tertentu. Kita memaksa orang mengatakan inilah yang paling benar. Padahal harusnya kita hanya menyampaikan argumentasi. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima juga, alhamdulillah. Kenapa? Karena kewajiban kita hanyalah sekedar berdiskusi ataukah berkomunikasi belaka saja. La ikraha fiddin, baik paksaan dalam pengertian verbal ataupun paksaan dalam pengertian dalam pengertian gestur. Dalam pengertian gestur pun tidak boleh. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Apa sebabnya? Karena sudah jelas. Ini jemaah sekalian, ada kata-kata qad di sini, sungguh. Ya, jadi ini adalah taukid. Jadi sungguh apa? Sungguh tabayyana, jelas. Sungguh telah jelas. Bayan itu bayan, jelas. Antara ar-rusydu minal ghayy. Antara ar-rusyd, ya, rusyd itu adalah yang rasional, yang masuk akal, yang benar, yang lurus, yang jujur. Minal ghayy, daripada yang ghayy, yang menyimpang, yang sesat. Jadi sudah jelas antara ar-rusydu minal ghayy. Rusyd ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah bermakna bermakna lurus, masuk akal. Makanya kan ada doa tuh dalam surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rasyada itu dari kata rusyd ya. Jadi rasyada itu dari kata rusyd. Di dalam surat An-Nisa berkenaan dengan anak yatim yang berada di dalam pemeliharaan kita, dan ada amanahnya juga orang tuanya, itu ada harta bendanya tertitipkan kepada kita, kita boleh memberikan hartanya kalau sudah rusyd, sudah bisa berpikir rasional. Karena kalau tidak, nanti tertipu oleh orang-orang. Jadi la ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bit-taghut. Jadi ini satu kalimat, ini sebetulnya kalimat-kalimatnya menarik. Dari sisi ini satu kalimat ini menarik ya. Kemudian kalimat ini juga menarik ini. Ini dia nih. Ya. Jadi tidak boleh ada paksaan dalam agama. Kemudian jelas, sungguh telah jelas ar-rusydu minal ghayy. Jadi pada setiap orang jelas mana yang benar, mana yang bengkok, mana yang salah. Bagaimana bisa membuktikan kejelasannya? Gampang. Semua yang tidak ingin terjadi pada diri kita itu pasti tidak baik dan pasti tidak ingin juga terjadi pada orang. Semua yang ingin terjadi pada diri kita itu pasti baik dan itu juga ingin terjadi pada orang.
Hilang suara Pak Ustadz. Maka berarti orang itu ya senang kalau kita tersenyum kepadanya. Ya. Jadi qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara rusyd minal ghayy. Jadi apa yang tidak ingin terjadi pada diri kita itu al-ghayy, dan apa yang ingin terjadi pada diri kita itu ar-rusyd. Misalnya kita melihat orang berhasil, senang kan? Kan berarti bahwa keberhasilan itu baik. Kita lihat orang misalnya pintar, kita pasti mengatakan kepintaran itu adalah rusyd, ya seperti itu. Ada orang pekerja keras sehingga kemudian mendapatkan banyak harta dan dibagi-bagi. Nah itu pasti kita menganggap kerja keras itu adalah rusyd. Ya. Ada orang pemalas sampai mengurusi dirinya saja juga susah. Nah kita mengatakan pemalas itu adalah tidak baik. Jadi jelas sekali Pak sekalian. Ya. Jadi qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dua. Ini kalimat pertama, kalimat kedua. Kemudian famay yakfur bit-taghut, siapa gerangan yang ingkar kepada tagut. Famay yakfur bit-taghut, jadi siapa yang ingkar kepada tagut ini bit-taghut wa yu'min billah, baru kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Jadi Bapak perhatikan di sini, kalau mau benar imannya harus dimulai dengan kafir. Jadi kalau kita ingin benar imannya harus dimulai dengan kafir. Karena Bapak Ibu lihat sendiri di sini, yakfur dulu baru yu'min. Ini kan sama-sama kata kerja namanya, sama-sama fi'il mudhari namanya. Sama-sama fi'il. Fi'il itu kata kerja, verb. Sama-sama verb sekarang atau akan datang. Itu adalah yakfur dari kata kafara yakfuru. Kemudian amana yu'minu, karena ada man di sini menjadilah di sini disukun. Kalau tidak ada di sini mannya, yakfuru. Jadi, maka siapakah gerangan atau siapa yang yakfur? Kata-kata yakfur itu adalah mengingkari atau tapi itu takut egonya. Jadi siapa yang menolak egonya? Jadi ego kita harus ditolak. Siapa yang menolak egonya ataukah menutupi fitrahnya dari egonya, jangan sampai egonya menduduki fitrahnya, itu namanya yakfur, menolak. Siapa yang menolak egonya, wa yu'min billah, baru mengamankan Allah. Yu'min itu kan aman, beriman. Beriman itu mengamankan Allah pada jiwa kita. Jadi artinya apa? Allah itu aman ada dalam diri kita. Bukan berarti Allah butuh keamanan, maksudnya kitanya Allah aman pada diri kita, tidak ada lagi gangguan apa yang paling sering muncul? Gangguan waswas. Dari mana kan gangguan waswas itu? Yaitu dari takut. Ya, dari takut. Makanya dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nah, kalau waswas kan lawannya tidak aman. Nah, siapa yang menghilangkan waswas pada dirinya dan menempatkan Allah dengan aman, maka faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh orang itu istamsaka, berpegang. Istamsaka itu berpegang. Istamsaka berpegang bil urwati, kepada tali. Al-urwa ini adalah kita sebut dengan tali. Jadi al-urwa al-usqa, yang kuat. Jadi berpegang kepada tali yang sangat kuat, yang tidak mungkin putus. Jadi kata-katanya man yakfur bit-taghut. Jadi siapa yang keberimanannya itu dimulai dengan menolak egonya. Jadi perkara paling penting dalam beragama itu adalah ego, dan ego itu menyusup dalam diri kita melalui kesenangan-kesenangan semu dalam beribadah. Kan ada orang senang semu beribadah. Contohnya misalnya beribadah terus-menerus di rumahnya senang, tapi tetangganya dalam keadaan kelaparan. Kan salah, ego namanya. Seperti yang kita bahas pada hari Senin yang lalu. Yang namanya umroh itu kan cuma sunat ya. Sunat itu bisa ditinggalkan, bahkan pada tingkat tertentu harus ditinggalkan kalau berkaitan dengan bertabrakan dengan kewajiban. Jadi jangankan umroh, haji saja itu kan kewajibannya cuma sekali seumur hidup, ingat. Jadi jangankan umroh, haji saja kewajibannya itu adalah cuma sekali seumur hidup. Ya. Umroh sekarang ini kalau di Indonesia itu sekitar lebih daripada 30 jutaan rupiah, 30 juta rupiah.
30 juta rupiah itu sekitar berapa? Sekitar 3.000 dolar Singapura kalau dolar Singapura. Jadi jemaah sekalian seru bahagia itu 30 jutaan. Nah, bagaimana kalau kita menghentikan umrah kita 1 tahun ini, lalu kemudian kita sumbang kepada Palestina seperti pembahasan kita kemarin? Itu luar biasa. Apa sebabnya? Al-Quran mengatakan, kalau kita membiarkan orang kelaparan, kehausan, anak yatim menderita, sementara kita memperturutkan ibadah pribadi kita, nah itu termasuk ego namanya dalam beribadah. Ya. Ego dalam beribadah. Jadi agama justru menghilangkan ego kita. Bukan. Maka contohnya misalnya, Bapak Ibu pasti hafal surat Al-Ma'un. Apa itu surat Al-Ma'un? Allah mengancam neraka bagi orang salat yang membiarkan anak yatim dan orang miskin tidak makan. Coba. Ara'aitalladzi yukadzibu bidin. Bahkan menggunakan kata yukadzibu bidin, mendustakan agama. Ara'aitalladzi yukadzibu bidin. Apakah engkau telah melihat, memperhatikan orang yang mendustakan agama? Bisa diartikan bagaimana pendapatmu dengan orang yang mendustakan agama. Yukadzibu bidin itu mendustakan agama. Ara'aitalladzi yukadzibu bidin. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tidak peduli kepada anak yatim, membiarkan anak yatim. Saudara-saudara kita di Palestina sekarang ini, Bapak sekalian kalau tahu, sudah 8.000 orang meninggal dunia dan 3.000 lebih adalah anak-anak. Ada juga yang 5.000 itu siapa? Orang-orang tua yang punya anak-anak, berarti anak yatim lebih banyak lagi. Yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan atau tidak berusaha memberi makan kepada orang yang miskin. Siapa miskin yang dimaksud di sini? Terutama saudara-saudara kita di Palestina. Apatah lagi di dalam Al-Quran, nubuat akhir zaman itu adalah berkaitan dengan Palestina, berkaitan dengan kejahatan Israel di Timur Tengah. Dengan demikian apa kata Allah? Siapa yang sholat tetapi membiarkan anak yatim terlantar, atau tidak menganjurkan atau tidak berusaha memberi makan orang miskin, terutama kaitannya dengan Timur Tengah ini karena disebutkan dalam surat Al-Isra, apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Salat ini adalah salat fardu. Jadi salat fardunya saja diancam neraka wail, apalagi kalau cuma umroh. Ya. Fawailul lil musallin. Ya. Maka neraka wail, kecelakaan bagi orang salat. Alladzina hum an salatim sahun. Ya. Yaitu orang-orang yang lalai daripada nilai-nilai sholatnya. Apa itu nilai sholat? Sholat itu disebutkan dalam Al-Quran tujuannya apa? Tanha anil fasyai wal munkar. Iya. Inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Tujuan sholat sungguhnya itu adalah mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, apa yang terjadi di Timur Tengah adalah perbuatan yang super keji, mas guys, sebahagia, dan kemungkaran yang luar biasa. Nah, sholat harusnya mengarah ke sana. Maka apa kata Allah? Maka siapa yang mengingkari egonya, togutnya, togoknya, ini kan togok. Ini sudah berkali-kali kita bahas ini secara bahasa. Jadi famay yakfur bitogut, siapa yang mengingkari, menolak akunya, egonya, togoknya, baru kemudian mengamankan Allah dalam jiwanya, barulah dia faqadistamsaka bil urwatil wusqa, barulah dia berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh. Saking kokohnya, lam fisomalaha, tidak akan pernah putus selama-lamanya. Lam fisoma, tidak akan putus ini. Tidak akan pernah putus baginya. Lam fisomalaha. Wallahu samiun alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wallahu samiun alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ulangi Bapak sekalian, ayat yang paling terkenal dalam masyarakat kita adalah Ayatul Kursi. Lihatlah ini sambungannya Ayatul Kursi. Kita sampaikan Ayatul Kursi itu aslinya ada 3 ayat, 255, 256, dan berikutnya 257. Di 3 ayat itu Ayatul Kursi. Iya. Sayang sekali kalau Ayatul Kursi hanya ditulis dengan indah, kaligrafi, baru hanya dijadikan penghias dinding saja. Tentu menjadikan Ayatul Kursi disimpan di dinding, tentu tidak salah, bagus juga. Tetapi tujuan utamanya bukan itu. Kita simpan di dinding itu agar kita selalu ingat dengan isi Ayatul Kursi, supaya kita mengisbatkan tauhid itu di dalam jiwa kita, bahwa tidak ada yang ada kecuali daripada Allah.
Yang hidup dan yang ada itu adalah semuanya dari Allah. Al-Hayyul Qayyum. Ya. Dan Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Ketika makhluk tertidur, dia tetap ada. Ketika makhluk beristirahat, dia tetap ada. Bahkan ketika yang lain mati, dia tetap hidup. Ya. Al-Hayyul Qayyum. Jadi itulah. Dan dia sama mendengar lagi maha mengetahui. Kita lihat dimasukkan sini. Ya. Ini surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Surat 18 ayat 29. Waqul, dan katakanlah, al-haqqu min rabbik. Yang namanya kebenaran itu pasti dari Allah. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu pasti dari Tuhanmu. Faman syaa, maka siapa yang mau beriman, falyu'min, dia hendaknya beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kufur, kufur. Nah, ini kan artinya tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Allah hanya menjelaskan seperti ini. Kata bayan harus dimulai. Faman syaa, siapa yang mau beriman, falyu'min. Wa man syaa, siapa mau ingkar, falyakfur. Tuhan memberikan dua pilihan. Sama-sama nih. Mau beriman silakan, mau kufur silakan. Cuma Tuhan menyebut kata yu'min pertama kali di sini. Berarti apa artinya? Artinya Allah menganjurkan kalau bisa kita milih yang beriman. Tapi bebas kita milih di sini. Man syaa falyu'min. Man syaa falyakfur. Ya. Inna atadna, tapi ingat kata Tuhan. Setiap pilihan punya risikonya. Setiap pilihan punya akibatnya. Inna atadna, sesungguhnya kami telah menyediakan lizalimin, bagi orang zalim itu apa? Naro, neraka. Siapa zalim tadi di sini? Yaitu yang yakfur, ya, karena menutup jiwanya. Siapa menutup jiwanya berarti dia gelap. Nah, kegelapan itu namanya zalim. Melakukan kezaliman itu perbuatan gelap. Ahata bihim suradikuha, dia akan masuk dalam neraka, dan panasnya api neraka itu adalah meliputi mereka. Suradikuha, asapnya saja, panasnya meliputi mereka. Wa in yastaghisu yugasu bima'in kalmuhli, kalau mereka minta minum, mereka diberikan air minum yang panas. Air ini diberikan air kalmuhli, seperti logam yang mendidih. Yashwil wujuh, yang menghancurkan wajah. Apa sebabnya? Karena sebetulnya mereka sendiri yang melakukan kezaliman atas dirinya dengan tadi menutup jiwanya dengan dengan menutup fitrahnya. Ya. Harusnya fitrah kita tidak ditutup, yang ditutup ego kita. Bi'sa syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, itulah seburuk-buruk minuman. Makanya kalau kita minum, sumber airnya harus yang benar. Ya. Jadi saya kira jemaah sekalian kita sudah lihat tadi 256. Sekarang ayat terakhir dari Ayatul Kursi, ayat 257. Ya. Ini adalah ilustrasinya kegelapan. Tadi lihat gelap. Bapak Ibu lihat ini kan gelap. Kita menyebutnya hitam, sebetulnya hitam dengan gelap berbeda. Ulangi Pak sekalian, namanya hitam dengan gelap dua hal yang berbeda. Cuma image kita, bayangan kita sama, padahal beda. Kalau gelap itu ketiadaan, kalau hitam itu warna. Untuk melihat yang hitam butuh cahaya, sedangkan yang namanya kegelapan ketiadaan cahaya. Jadi berbeda kan? Yang namanya gelap tidak ada cahaya, yang namanya hitam harus terkena cahaya. Jadi terkena cahaya baru kita bisa bedakan mana putih, mana hitam, mana coklat, mana kuning, kayak begitu. Ketika tidak ada cahaya namanya gelap, bukan hitam. Setelah kita misalnya nyalakan cahaya baru tuh, ya. Setelah cahaya muncul, nah ini dia. Begitu cahaya muncul akan kelihatan sendirinya. Cahaya itu menjelaskan inilah aku cahaya, tidak perlu lagi cahaya lain untuk melihatnya. Ya, jadi tadinya gelap, tiba-tiba muncul cahaya seperti ini. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah jiwa orang yang berwilayah kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang beriman. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman berwilayah kepada Allah. Ingat. Yang namanya orang beriman itu adalah berwilayah kepada Allah. Dan kalau dia berwilayah kepada Allah, ditandai dengan berwilayah kepada Rasulnya. Dan berwilayah kepada Rasulnya juga ditandai dengan berwilayah kepada orang yang melanjutkan tugas Rasulnya. Itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 55. Ya.
Itu dikatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah dan seterusnya. Nah, Allah mengatakan ini dalam surat Ayatul Kursi ayat ketiga 257. Allah lah waliyun, walinya. Walinya siapa? Alladzina amanu, orang beriman. Jadi kalau orang beriman walinya Allah, bukan siapa-siapa. Allah waliyul ladzina amanu. Makanya kalau orang beriman itu hatinya selalu tenang. Kenapa? Karena tidak pernah meminta dan berharap apapun kepada siapapun. Baik dengan kata-kata ataupun dengan gestur. Kan ada orang meminta tidak dengan kata-kata, tapi dengan gestur. Ya. Dengan isyarat. Ya, tidak boleh. Kalau orang beriman, yang benar adalah tidak boleh meminta dan berharap selain kepada Allah. Nah, itu dia namanya orang beriman. Kenapa? Allah walinya. Itulah sebabnya nabi-nabi datang tidak pernah mengharap apa-apa. Ya. Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi walinya orang beriman. Ketika Allah telah menjadinya orang beriman, menjadi walinya orang beriman, karena orang beriman menjadikan Allah sebagai walinya, maka apa yang Allah berikan sebagai konsekuensinya kepada orang beriman? Yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nuri. Allah lah yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita tidak sanggup mengeluarkan diri kita dari kegelapan menuju cahaya. Ingat jemaah sekalian. Wa wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'agna. Seperti itu. Kita ini tidak punya kuasa. Ketika Allah menemukan kita dalam keadaan kegelapan, kita tidak bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kapan? Kecuali Allah yang melakukannya. Lalu bagaimana cara kita kepada Allah? Yaitu menerima Allah dengan aman di dalam jiwa kita. Kalau kita menerima Allah dengan aman dalam jiwa kita, seraya menolak ego kita tadi, yakfur bitaghut wa yu'min billah. Nah, barulah Allah nantinya cahayanya sehingga kita keluar dari kegelapan. Seperti itu. Jadi Allah mencerahkan cahaya pada jiwa kita. Jadi bukan kita tidak mampu. Kita tidak mampu sebetulnya jemaah sekalian melepaskan diri kita dari kegelapan. Tidak bisa kecuali Allah. Tugas kita apa? Tugas kita yang pertama dan utama tadi adalah yakfur bitaghut. Mencoba melawan ego kita. Dan ego yang paling berbahaya, yang paling menyenangkan adalah ego beragama. Merasa tenang, merasa tenang, salat dengan salat, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Merasa tenang, beribadah, sementara saudara-saudaranya di Palestina terkapar, kelaparan, kehausan, rumah-rumahnya roboh, dan kita menjadi penonton pasif saja. Padahal yang namanya umat itu tidak terbatas pada Indonesia, tidak terbatas pada Malaysia, tidak terbatas pada Singapura, tidak terbatas pada Asia Tenggara, tidak terbatas pada Asia dan Eropa saja. Yang namanya umat itu adalah seluruh dunia. Jemaah sekalian berbahagia, maka Al-Quran menyebut Palestina ataukah kasus Israel di sana itu sebagai bagian daripada kejadian-kejadian akhir zaman. Cuma sekali nanti kapan-kapan waktu kita cukup, kita akan membahas bahwa seluruh ayat yang berbicara tentang akhir zaman dan termasuk sekarang terjadi di Palestina itu semuanya menggunakan dua taukid. Selalu taukid, lam taukid di depannya dan nun tasydid di belakang. La tufsidunna fil ardi, itu dua, la tufsidunna, lam taukid. Kata aslinya di situ tufsidu, Anda membuat kerusakan, itu tufsidu. Pas ada yufsidu, dia membuat kerusakan, Anda buat kerusakan, tufsidu. Ya. Kalau dikatakan kamu benar-benar akan membuat kerusakan dengan sebenar-benarnya, itu dua taukidnya, la tufsidunna. Lamnya di situ adalah lam taukid. Nun tasydid, la tufsidunna. Ya. Wala ta'luna, seperti itu. Ya. Begitu juga kalau kemenangan akhir zaman juga menggunakan taukid. La aglibanna, ya. La yastakhlifanna, itu semuanya seperti itu. Jadi jemaah sekalian kalau berbicara tentang akhir zaman dalam Al-Quran semuanya menggunakan lam taukid dan semua yang dibicarakan terjadi sekarang. Ya. Artinya apa? Sekaranglah diuji kita. Famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa
lam fisama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, sebaliknya orang-orang kafaru tadi, yang kafarunya adalah kafarunya kepada Allah. Harusnya kan kita kafaru kepada togut kita. Ya kan? Harusnya kan kita kafir kepada apa? Kepada ego kita, baru beriman kepada Allah. Jadi tidak bisa kita beriman kepada Allah kalau kita tidak ingkar dulu kepada ego kita, melawan ego kita. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafaru menutup hatinya, maka auliya'uhum, wali mereka adalah tagut tadi nih. Perhatikan ini kata tagut. Jadi kita berjumpa lagi kata tagut di sini. Jadi sini adalah Allah, di sini adalah tagut. Ayat sebelumnya wa famay yakfur bit-tagut, ini famay yakfur bit-tagut wa yu'min billah. Kalau di sini adalah Allah lah walinya, tagut itu harus kafaru, harus harus kafir kepada tagut. Orang yang justru kafirnya kepada Allah, maka orang itu walinya adalah tagut. Walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Apa yang terjadi kalau tagut menjadi walinya? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Perhatikan Mas kalian, ini kalau di sini tadi yukhrijuhum untuk tunggal ini. Kalau di sini yukhrijunahum ini. Di mana perbedaannya ini adalah waw dan nun. Yukhrijuna. Humnya ini adalah namanya domir, kata ganti mereka. Waw dan nun ini menunjukkan bentuk jamak. Ini wawnya menunjukkan bentuk jamak. Ya. Yukhrijuna, mereka. Kenapa? Karena tagut ini bukan cuma satu, banyak. Ya. Jadi tagut ini banyak. Diri kita sendiri dan diri orang-orang yang tagut yang kita ikuti juga. Itu tagut. Jadi walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Bisa juga bermakna tagut di sini adalah orang-orang yang kafir banyak. Setiap orang punya tagutnya masing-masing kalau dia kafaru. Sebaliknya Allah, setiap orang punya hanya satu Allah. Maka Allah cuma tunggal. Maka di sini yukhrijuhum. Dia satu orang, satu Allah. Bukan satu orang, dia satu pelaku. Ya, mengeluarkan mereka. Kalau ini adalah yukhrijunahum, mengeluarkan mereka. Mereka mengeluarkan mereka di sini. Dari mana? Minan nuri ila zulumat. Dari cahaya menuju kepada kegelapan ini. Dari cahaya menuju kepada kegelapan, menuju kepada az-zulumat. Kalau di atas tadi adalah terbalik, minaz-zulumati ilan nur. Terbalik kan Bapak Ibu. Ulaika ashabun nar, siapa yang seperti ini, yaitu yang walinya adalah tagut, sehingga kemudian mereka keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan, mereka itulah ashabun nar, mereka itulah penghuni api neraka. Sebaliknya di atas ini terbalik, yaitu justru keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kan inilah yang benar. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau yang di bawah adalah yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Jadi cuma sekali berbahagia, kita tidak bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, tapi kita bisa keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ego kita. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu khalidun, kekal. Mereka kekal di dalamnya. Coba kita lihat di sini ayat berikutnya ya. Al-Maidah. Ayatnya 15, surat Al-Maidah itu surat 5 ya. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Menjelaskan kepada kalian bagian-bagian ayat kitab suci yang kalian selama ini sembunyikan dari kitab suci. Wa yafu an katsirin, dan menjelaskan, menerima sebagian besarnya lagi. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari Allah, nurun wa kitabin munir. Jadi apa itu nur? Yaitu rasul, manusia suci itulah. Kenapa? Karena setiap manusia suci tidak ada tagut pada dirinya, maka dia adalah nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim munir. Datanglah cahaya dan kitab yang menerangi kepada kalian. Ya. Apa tugasnya? Yahdi bihillah. Yahdi bila Allah dengan kitab suci itu. Jadi kalau kita ingin keluar daripada kegelapan, pakai kitab suci. Dan pasangannya nur wa kitabin. Nur ini adalah pasangannya kitab suci yang kita baca sekarang. Ya.
Yahdi bihillah, Allah menggait, membimbing manusia dengan cahaya itu. Siapa? Manittaba'a ridwanahu, yang mengikuti ridhonya. Jadi ridho dulu. Ridho itu artinya apa? Tidak ada apapun yang kita inginkan selain daripada Allah. Subulas salam. Jadi manittaba'a ridwanahu, subulas salam, mengikuti jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum, lalu kemudian Allah mengeluarkan mereka minaz zulumati, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biizni, atas izin Allah. Jadi ingat, atas izin Allah. Wa yahdihim, barulah menggait mereka, ila siratin mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Jadi kita tidak bisa mencapai jalan yang lurus kalau kita tidak meninggalkan kegelapan menuju kepada cahaya. Ini syaratnya. Bagaimana kita bisa menemukan jalan lurus kalau kita masih berada dalam kegelapan? Kita bisa menemukan jalan lurus kalau kita sudah punya cahaya. Ya. Dan siapa yang bisa memberikan cahaya ini? Hanya Dia saja, Allah saja nih, Allah. Ya. Caranya bagaimana? Kita mencari ridhonya. Jangan pernah ada harapan apapun selain daripada Allah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 258. Ini sekarang kita contoh orang yang dikuasai oleh togutnya, oleh togoknya, oleh akunya. Siapakah dia ini? Namrud. Ya, Namrud. Ini contohnya Namrud. Jadi tadi kan dikatakan bahwa yang mencapai derajat ayatul kursi itu Allahu la ilaha illa, itu kan ayat tauhid. Yaitu apabila dia mengalahkan egonya. Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi siapa yang menolak tagutnya barulah bisa beriman kepada Allah dengan benar. Nah, setelah menolak tagutnya barulah dia bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Tapi kalau dia justru mengingkari Allah dalam jiwanya dan memegang teguh tagutnya, justru dia akan keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Contoh nyatanya adalah Namrud. Inilah cerita berikutnya. Ini Namrud. Ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Contohnya adalah Allah berkata, apakah engkau belum melihat, mempelajari orang yang haja Ibrahim, yang mendebat Ibrahim fi rabbih, berkaitan dengan masalah-masalah teologi, masalah ketuhanan. An atahullahul mulkah, di mana Allah SWT memberikan kepada orang itu al-mulk, kerajaan. Nah, tentu yang dimaksud adalah Namrud. Ya. Jadi walaupun di sini tidak disebutkan namanya, tetapi ada kata-kata an atahullahul mulka. Orang yang mendebat Nabi Ibrahim masalah ketuhanan itu adalah orang yang mendapatkan al-mulk, kerajaan. Maksudnya dia raja. Ya. Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika, jadi singkat cerita kan, Namrud memanggil Nabi Ibrahim, yang diisukan beredar di mana-mana bahwa dialah yang menghancurkan salah satu patung yang ada di kuil. Baru kampaknya alatnya digantung di leher patung yang paling besar. Ketika Ibrahim dipanggil, singkat cerita dipanggil, maka terjadilah debat, diskusi yang menarik. Karena memang Nabi Ibrahim sengaja melakukan itu agar dipanggil oleh Raja Namrud, supaya bisa menyampaikan kebenaran kepada Raja Namrud. Karena waktu itu kan sistem masyarakat masih paternalistik. Apa namanya paternalistik? Yang namanya masyarakat itu tergantung rajanya. Agama masyarakat tergantung agama raja. Kepercayaan masyarakat, kepercayaan raja. Jadi kalau raja berubah, semua berubah. Maka kemudian maka Nabi Ibrahim berusaha menjumpai Namrud. Caranya bagaimana? Tadi membuat masalah di dalam kuil, baru kemudian dipanggil, dan ternyata benar dipanggil. Setelah dipanggil, Namrud bertanya kepadanya, wahai Ibrahim, kalau kamu tidak menyembah patung-patung berhala itu, lalu siapa Tuhan kamu? Nah, kira-kira gitulah. Nah, inilah idz qala Ibrahim, Ibrahim berkata. Ini dia. Di tempat lain diskusinya lebih lengkap, tapi ini adalah singkatannya saja ini. Idz qala Ibrahim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Ibrahim menjawab, Rabbi, Tuhanku ialah alladzi zat, atau dia yang
yuhyi, menghidupkan dan mematikan. Perhatikan tadi ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi tanya Ibrahim, kalau begitu siapa Tuhan kamu? Dia jawab, Rabbi, Tuhanku ialah alladzi, zat yang atau dia yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan segala sesuatu. Apa jawabannya Namrud? Qala, ini adalah Namrud menjawab. Ya, si raja ini tadi yang dapat al-mulk kerajaan ini. Si raja menjawab, qala ana uhyi wa umit. Akulah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, perhatikannya sekalian. Di mana kita lihat di sini togoknya, di mana kita lihat akunya? Ana. Coba lihat ini. Dengan tegas mengatakan akulah ini. Jawabannya adalah ana. Sama persis dengan iblis. Ketika ditanya iblis, kenapa tidak sujud kepada Adam? Dia katakan, ana khairu minhu. Aku kan lebih baik dari dia. Ya, aku kan lebih baik daripada dia ini. Ana uhyi wa umit. Aku kan yang menghidupkan dan mematikan. Bukan Tuhan kamu, wahai Ibrahim. Akuku. Nah ini kan menunjukkan bahwa yang disembah adalah togoknya, togutnya. Sedangkan syarat benar imannya adalah famay yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Diambillah contoh Nabi Ibrahim, contoh yang paling kasat mata ketika berkata ana uhyi wa umit. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau ibadah kita juga menegaskan keakuan kita, ya kita tidak dapat apa-apa juga. Kenapa? Karena begitu ibadah menegaskan keakuan kita, maka kita kemudian menafikan tugas kita sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Qala Ibrahim menjawab ini. Ibrahim menjawab. Ini Ibrahim tidak mengatakan, coba buktikan tidak seperti itu. Dia katakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Jadi Nabi Ibrahim itu, ya namanya tadi, ingat tadi, kata bayana rusydu minal ghayyi. Ya namanya Nabi itu rusyd. Ya. Sedangkan yang namanya Namrud al-ghayyi. Coba kita lihat. Maka bagaimana caranya membuktikan kerasionalannya, rasionalitas daripada Nabi Ibrahim? Dia tidak melawan kata-kata ana uhyi wa umit, tapi dia membuat pernyataan baru. Baiklah, kira-kira begitulah kata Nabi Ibrahim. Baiklah kalau kamu merasa bisa menghidupkan dan matikan. Fa innallah, sementara Allah Tuhan yang aku sembah, ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Dialah yang menyebabkan, dialah yang mendatangkan, menerbitkan matahari terbit dari timur. Ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Dialah yang menerbitkan matahari bisyamsi minal masyriq, dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba Tuan Namrud menerbitkannya dari barat. Nah, itu kan sangat ibarat ibarat catur itu skakmat ya, skakmati ya. Itu kan benar-benar skakmati, terkunci posisinya ya. Baiklah kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya Allah, ya'ti bisyamsi minal masyriq, menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba Tuan Namrud menerbitkannya dari barat. Coba. Kalau memang kamu kuasa, fa'ti biha minal maghrib. Coba terbitkanlah matahari dari barat, minal maghrib. Jadi Bapak sekalian, kata maghrib itu bukan waktu sholat. Maghrib itu adalah tempat terbenamnya matahari. Maghrib itu barat, tempat terbenamnya matahari. Ya. Jadi yang namanya masyriq itu tempat di sini, bukan waktu. Terbitkanlah matahari dari timur, kan berarti tempat. Kemudian terbitkanlah dari barat. Barat berarti tempat di sini, bukan waktu. Ya. Apa yang terjadi? Fabuhitalladzi kafara. Lalu kemudian maka yang kafir ini, kata yang kafir ini tadi adalah ya ini, Namrud. Wa ammal ladzina kafaru, tadi ingat ayatnya sebelumnya, orang-orang kafaru itu auliya'uhumut taghut ya yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Nah, kafaru yang dimaksud di sini adalah ayat itu. Contohnya di sini adalah Namrud. Maka begitu mendengarkan pernyataan Nabi Ibrahim bahwa Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, cobalah Tuhan Namrud menerbitkannya dari barat, maka muncullah gitu. Fabuhitalladzi kafara. Maka muncullah kemarahan daripada Namrud tersebut. Coba lihat, tiba-tiba marah. Ya. Jadi gampang sekali marah aja Mas Keser. Banyak orang berbicara agama tapi gampang marah. Begitu dia sedikit, dikat sedikit dia marah. Ya, itulah dia di grup-grup. Banyak sekali orang seperti itu. Fabuhitalladzi kafara.
wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk nih kepada orang-orang yang zalim. Kenapa zalim tadi? Karena tadi keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, maka jiwanya menjadi zalimin. Ini adalah ayat 258. Dan ayat seperti ini juga sekalian berbahagia di dalam Al-Quran juga kita temukan cukup banyak ya. Itu tadi Nabi Ibrahim berjumpa dengan Namrud. Nah sekarang masih contoh-contoh apa? Contoh-contoh ayatul kursi tadi. Contoh-contoh Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum dan seterusnya. La ikra fiddin qad tabayyana rusyd minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa dan seterusnya. Baru Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur dan seterusnya. Nah, diambillah contoh berikutnya adalah tadi Namrud, sekarang diambil contoh lagi Nabi Uzair. Nabi Uzair contohnya apa? Contoh bagaimana Allah berkuasa dalam hal yuhyi wa yumit. Atau tadi Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Nah, di sini kita ambilkan contoh. Ini ada ayat berikutnya kisah Nabi Uzair. Tidak disebutkan namanya, tetapi para ahli tafsir menyebutnya Nabi Uzair yang ditidurkan Allah selama 100 tahun. 100 tahun apa yang terjadi? Ini lihat. Dia punya keledai sudah menjadi tulang belulang. Keledainya sudah tulang belulang, tapi dianya masih tidur di sini nyenyak. Ya. Allah berfirman di ayat 259. Atau seperti ini, aunya kan atau. Berarti contoh pertama tadi adalah Namrud, contoh kedua adalah Uzair. Kalladzi, kalau yang pertama tadi sebetulnya contohnya Nabi Ibrahim ya, berhadapan dengan Namrud. Kalau sekarang adalah Uzair, berhadapan dengan kejadian yang terjadi di sekitarnya. Atau kalladzi, seperti orang yang marra ala qaryatin, melewati sebuah negeri. Ya, ini Pak sekalian karena kecil kita pindah ke sini dulu ya. Kita cari Al-Baqarah yang bisa kita angkat ya. Ya. Ini tidak ada, kita ambil aja nih. Ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat biar lebih besar. Ya. 200, ini dia. 259 tadi ya. Atau kadang kalau ini kan kalau sekalian kekecilan ini ya Bapak, kekecilannya. Kalau Bapak sudah ada sedikit apa itu rabu matanya misalnya sudah agak susah melihatnya kalau kecil begitu. Atau kalladzi, seperti orang yang marra, melewati ala qaryatin, suatu negeri. Wahia, dan negeri yang dilewati itu khawiyatun ala urushiha, sudah roboh, sudah hancur maksudnya. Dia lewat suatu negeri itu sudah tidak berpenghuni lagi. Kenapa sudah hancur semuanya? Roboh dan negeri itu adalah negeri yang tadinya mengalami musibah besar sehingga yang ada hanya tulang belulang saja. Begitu Nabi Uzair lewat di negeri itu, qala, dia berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana ya kira-kira itu dalam hatinya Pak Bos, ini kan dalam hatinya, dalam benaknya. Ini mereka sudah jadi tulang belulang. Bagaimana nanti Allah menghidupkan ini? Anna yuhyi hadhillah. Bagaimana nanti Allah menghidupkan ini? Ba'da mautiha, setelah matinya. Nah, begitu dia mengatakan bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya, setelah jadi tulang belulang, fa'amatahullah, Allah pun mematikan dia. Berapa lama? Mi'ata amin, selama 100 tahun. Jadi Bapak sekalian, kalau dimatikan 100 tahun, berarti kalau dimatikan tahun 1925, berarti 2 tahun lagi baru hidup kembali. Itu baru sadar lagi. Fa'amatahullahu mi'ata amin, maka kemudian Allah matikan dia selama 100 tahun. Summa ba'asa, setelah 100 tahun Allah membangkitkannya, menghidupkannya lagi. Summa ba'asahu, setelah dia hidup, qala, Allah bertanya, kam labista, berapa lama kamu tinggal di sini? Maksudnya berapa lama kamu tidur? Berapa lama kamu mati? Qala, dia menjawab, labistu yauman au ba'da yaumin, saya hidup di sini serasa sehari atau setengah hari saja. Ini persis sama ketika kita setelah sekarang hidup, ada di antara kita umurnya 40, 50, 60, 70, ada juga 80 tahun, 90 tahun.
Baru kemudian nanti ketika kita meninggal dunia ditanya juga oleh Allah. Itu di surat Al-Mu'minun. Ya, nanti ada di sana. Ditanya juga berapa lama kamu hidup? Kita katakan ini ada di sini nih. Ya. Ya, jadi ada di sini di surat Al-Mu'minun ini. Ya. Nah, di sini ini jazaituhumul yaum, ini kata hari al-yaum di sini di akhirat. Karena sabar. Nah, baru kemudian ketika Allah bangkitkan mereka di sana, Allah tanya, "Kam labistum fil ard?" Berapa lama kamu hidup di muka bumi? Ya. Kam labistum fil ard? Berapa lama kamu hidup di muka bumi? Aslinya, ini bukan jawaban dia, aslinya ada di sini sejumlah tahun. 20, 30, 40, ada yang sampai 100 tahun. Kesimpulannya yang ditanya itu adalah hidup cukup lama di muka bumi. Ada di sini beberapa tahun. Qalu, tetapi apa jawaban mereka? Labisna yauman au ba'da yaum. Ini sama tadi. Mereka menjawab, kami hidup di bumi rasanya cuma sehari atau ba'da yaumi, setengah hari saja. Seperti itu tadi di sini. Ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini tadi ini, labistu qala labistu yauman au ba'da yaumi, sama persis. Bedanya apa? Kalau tadi hidup di muka bumi, kalau ini dimatikan. Dengan demikian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, oh, kita hidup di dunia ini adalah bagaikan orang tidur sebetulnya. Kita ini bagaikan orang tidur. Kenapa? Ketika nanti meninggal ditanya berapa lama, kita merasa cuma sehari atau setengah hari saja. Maka Sayyidina Ali mengatakan bahwa kita di dunia ini sebetulnya bagaikan orang tidur, ketika kita mati baru kita bangkit, baru kita bangun. Jadi kalau kita mati baru kita bangun dari tidur sebetulnya. Jadi ketika kita hidup di dunia ini kita tidur. Apa yang tidur sebetulnya? Jiwa kita. Kita terpukul oleh panca indera kita. Yang hidup ini apa? Panca indera kita. Yang mati apa? Jiwa kita. Ya. Yang tertidur apa? Jiwa kita. Ya. Nah, beginilah kita kembali ke sini. Jadi berkatalah Nabi Uzair, labistu yauman aw ba'da yaumin. Qala, Allah menjawab, dia menjawab, bal, yang benar ialah labista mi'ata amin. Kamu tertidur atau mati di sini selama 100 tahun, mi'ata amin. Kalau tidak percaya kata Tuhan, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarik. Coba lihat dua hal. Lihat kepada makananmu dan minumanmu, lam yatasanna, tidak berubah. Jadi ada yang tidak berubah di sini. Makanan dan minuman. Wanzur ila himarika, coba perhatikan kepada himarmu. Ternyata berubah, telah menjadi tulang belulang. Nah, apa maknanya di sini? Bahwa di sisi Allah ada dua hal. Ada yang berubah dan tidak berubah. Yang berubah terus-menerus itu adalah alam materi. Berubah terus-menerus. Dan ada yang tidak berubah. Cuma Tuhan membuat makanan dan minuman tidak berubah untuk menunjukkan bahwa Tuhan kuasa untuk tidak berubah sesuatu. Tetapi makna batin daripada makanan dan minuman di sini adalah yaitu makanan batin, makanan jiwa kita itu tidak akan berubah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, itu tidak akan mengalami kerusakan. Tidak akan menjadi tulang belulang dan tidak akan mati. Jadi kalau jiwanya tidak mati, maka makan dan minumlah dari sumber yang benar. Makan dan minumlah. Makanya kita bahas sebelumnya kan, kata-kata ketika berbicara tentang yang diikuti itu dan ternyata orang salah, tiba-tiba ayat berikutnya adalah kita disuruh makan dan minum dari apa yang Allah, yang halal lagi thayyibah. Jadi makanan dan minuman kita itu adalah ilmu pengetahuan Al-Quran, kitab suci. Ta'amika itu adalah kitab suci, wasyarabika itu adalah manusia suci. Kalau kita mengambil makanan dan minuman dari mereka, dari kitab suci dan pasangan kitab suci, maka lam yatasana, tidak akan berubah, dia akan abadi. Ya. Kenapa? Sumbernya adalah Allah. Wanzurilah himarika, tetapi yang namanya himar ini adalah makhluk biologis, ternyata berubah jadi tulang belulang. Allah mengatakan walina ja'alaka ayatan linnas. Kami menjadikan ini wahai Nabi Uzair untuk menjadikan kamu sebagai ayat, tanda, sebagai pelajaran linnas, bagi manusia. Pelajaran bagi kita. Wanzur ilal izam. Cobalah perhatikan kepada tulang belulang daripada himarmu atau keledaimu itu. Kaifanun shizwa, bagaimana kami menyusunnya kembali. Summa naksuha lahman, kemudian kami membungkus tulang belulangnya dengan daging. Daging dibungkus dengan kulit dan seterusnya. Falamma tabayyana lahu, tatkala Nabi Uzair jelas melihat bagaimana keledai yang sudah jadi tulang belulang bisa utuh kembali, qala, berkatalah dia,
A'lamu, sekarang aku sudah tahu. Anna Allah, sungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala-galanya. Kesimpulannya semuanya hanya Allah. Ternyata kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Seperti itu jemaah sekalian. Sekarang kita langsung ke berikutnya karena waktu juga yang batasi kita. Masih ada satu kisah lagi Nabi Ibrahim lagi dengan burung yang dicincang-cincang. Dicincang itu Pak dipotong-potong kecil, ya. Dipotong-potong kecil. Ini sudah 3 tadi Nabi Ibrahim kaitannya dengan Namrud. Anggap saya cerita Namrud. Terus kemudian Nabi Uzair, sekarang adalah Nabi Ibrahim dengan burung yang sudah dipotong-potong. Yaitu disebarkan di gunung. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah juga ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhanku, hari ini perlihatkanlah kepadaku kaifa, bagaimana tuhyil mauta, kamu menghidupkan yang mati. Jadi mirip tadi Nabi Uzair, dia ingin tahu bagaimana yang mati jadi hidup. Semuanya ini kembali kepada siapa? Kepada ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Al hayyu tuhi. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana kamu menghidupkan yang sudah mati. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Tuhan mengatakan, apakah? A-nya di sini apakah? Lam tu'min, kamu belum beriman. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bala, saya sudah beriman Tuhan. Walakin akan tetapi liyatma'inna qalbi, untuk menenteramkan, untuk membuat hati saya lebih tenang. Mutma'inna, ini kata-kata mutma'inna di sini. Qalbi. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan di sini, beriman itu belum cukup. Ya, masih ada lebih dalam lagi, mutmainnah. Makanya kan di dalam surat Al-Fajr dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, berarti nafsul mutmainnah itu adalah lebih tinggi daripada sekedar orang beriman. Karena dikatakan sih Nabi Ibrahim, tidak, saya sudah beriman, tetapi saya ingin untuk menenteramkan kalbuku. Qala, apa kata Allah? Fahuz, baiklah kalau begitu, khuz, ambillah arba'atan minat toiri, 4 ekor burung ini. Arba'atan itu 4 ekor burung ini. At-toir itu burung. Fasurhunna, lalu kemudian kamu potong-potong dan kemudian potong-potong kecil. Di sini diartikan jinakkan. Kalau di sini adalah dipotong-potong, ini dia nih ya. 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya, oleh cincang, dipotong-potong kecil. Kalau sini cincanglah, cincang itu dipotong-potong kecil. Fasurhunna ilaika, kemudian potong-potong kecil. Summa ja'al, kemudian setiap potongan-potongan kecil itu ija'al, simpanlah, sebarkanlah ala kulli jabalin, di tiap-tiap gunung, maksudnya di gunung yang berbeda-beda. Jadi kalau potongannya banyak, disebar aja di gunung-gunung yang berbeda. Jadi ija'al ala kulli jabalin minhun, juz'a, setiap bagian. Summa, kemudian uda'uhunna, kemudian panggillah dia. Panggillah tadi burung yang kamu sudah pelihara itu 4 ekor. Apa yang terjadi? Ya'tinaka sa'ya. Maka burung yang tadinya kamu sudah potong itu datang kepada kamu bersegera dalam keadaan utuh kembali. Nah itu dia. Jadi ini caranya Tuhan menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana menghidupkan yang mati. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah sungguhnya Allah itu adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah kira-kira ayatul kursi yang berbicara tentang tauhid lengkap dengan contoh-contohnya. Ya, contoh pertama adalah Namrud, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Contoh kedua adalah Nabi Uzair. Contoh yang ketiga Nabi Ibrahim dengan burung yang dicincang-cincang. Semuanya contoh ini adalah membuktikan, menjelaskan tentang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, menjelaskan tentang la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Tidak akan pernah putus selama-lamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat ini kita tidak sekedar baca, termasuk Al-Fakir ini, sekaligus kita renungkan, kita tadabburi, semoga jiwa kita menjadi bagian tak terpisahkan daripada ayat-ayat ini, sehingga jiwa kita bukan hanya sekedar beriman, tetapi sekaligus mutmainnah. Karena mutmainnah itulah yang merupakan ketenangan sejati.
Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, dalam kekuatan yang mencabar, diuji semasa berdakwah, menebarkan message-message ilahiyah tadi. Contoh-contoh tadi menunjukkan bahawa Allah tunjukkan ke atas muka bumi ini untuk memperkuatkan kalbi, walaupun kaliullah dan sebagainya. So, apakah tiba-tiba daripada semua urusan-urusan membangunkan umat Madinah tadi, yang baru je menyatu di bawah kepimpinan Rasulullah, maka terselit ayatul kursi untuk memperingatkan kita persis bagaimana bila beliau kehilangan wafatnya Bunda Khadijah dengan pakciknya Abu Talib. Lantas Allah mi'rajkan untuk kurbatan Allah tadi, memperkuatkan tanda bukti yang melampaui burung 4 ekor tadi atau himar yang telah jadi tulang belulang. Beri pencerahan tersirat di balik kekuatan kursi ini untuk orang-orang yang tengah bertagak setiap hari dalam ujian-ujian tadi, Ustaz. Barakallahu fiik. Bapak Ibu jelaskan secara baik. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita tahu bahwa ayatul kursi, surat Al-Baqarah ini adalah surat yang paling panjang. Suratnya ayatnya 286 ayat, mencakup 2,5 juz. Jadi 2,5 juz. Selesai nanti di juz 3,5. Ya kan, 3,5. Kan kita sekarang sudah juz 3. Ya, jadi juz 3. Jadi sekarang juz pertama Alif Lam Mim, juz kedua Saya Kulus, juz ketiga Tilkar Rusulu, jadi 3. Nah, 2,5 juz lah ya, karena kan pertengahan juz 3 nanti habisnya. Berarti 2,5 juz. Jadi Bapak bisa bayangkan betapa panjangnya. Satu, yang kedua, bukan hanya ayat yang banyak, 286 ayat. Yang lain tidak ada yang sebanyak ini. Tetapi ayat-ayatnya juga panjang-panjang. Di dalam surat Al-Baqarah ini juga terletak ayat yang paling panjang. Ayat yang paling panjang itu adalah ayat 282. Kalau Bapak Ibu memegang sekarang mushaf atau Al-Quran, kitab suci, coba buka surat Al-Baqarah ayat 282. Yang berkenaan dengan utang piutang transaksi. Itu panjangnya 1 halaman. Bayangkan 1 ayat, panjangnya 1 halaman, 1 page, 1 muka surat. Ya. Jadi 1 page itu panjangnya ayat 282 tentang utang piutang. Ya. Begitu panjangnya, 1 halaman, 1 muka surat, 1 page itu adalah 1 ayat. Bayangkan Pak Ustaz. Nah, dengan demikian kalau kita tanya lalu apa intisari daripada surat Al-Baqarah? Karena semuanya ada. Puasa di dalamnya ada, wasiat ada, sedekah di dalamnya ada juga, berperang di dalam, semuanya lengkap di dalam surat Al-Baqarah. Apa intisarinya? Intisarinya adalah pada ayatul kursi, ayat 255. Makanya setelah itu diceritakan Nabi Ibrahim untuk menunjukkan bahwa itulah tujuan kedatangan Nabi Ibrahim, yaitu membawa milah yang kemudian diteruskan oleh anak keturunannya yang suci. Jadi agama-agama setelah Nabi Ibrahim adalah agama Samawi yang dibawa oleh keturunan suci Nabi Ibrahim, yang semuanya nama-nama agamanya berbeda, ada Yahudi, Nasrani, tetapi namanya sama, namanya Millah Ibrahim. Dan di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 130, masih ingat Pak ayat 130, bisa mundur ke belakang 130, di sana Allah memberikan penjelasan wa may yarghab an millati ma fi nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Terus ayat 130. Allah berfirman di sana, siapa saja yang menentang, menolak, membenci apalagi millah Ibrahim, maka pada dasarnya memperbodoh dirinya sendiri. Wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Tiadalah orang itu menolak, menentang atau membenci millah Ibrahim kecuali bahwa orang itu safihah nafsa, memperbodoh dirinya sendiri, fitrahnya sendiri. Apa sebabnya? Wala karistafainahu fid dunya.
Nabi Ibrahim itu kami pilih sebagai role model dalam kehidupan dunia, dan di akhirat nantinya laminas shalihin, termasuk orang yang saleh. Nah, apa intinya tadi? Yaitu ayatul kursi. Kenapa Nabi Ibrahim bisa menjadi teladan, jadi role model tadi? Karena dia tidak ada lagi ego pada dirinya. Ketika disuruh membawa istrinya yang baru melahirkan, dibawa. Ketika disuruh meninggalkan istri anaknya di padang pasir di Mekah, ditinggalkan. Datang ke sana, suruh menyembelih anaknya, dia melakukannya. Kenapa? Tidak ada yang ada dalam jiwanya kecuali Allah. Istrinya yang dicintainya tidak ada dalam jiwanya. Anaknya dicintainya tidak ada dalam jiwanya. Yang ada dalam jiwanya hanya satu, Allah. Makanya disebut sebagai Sayyidut Tauhid. Maka dialah yang mewakili Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum, dan seterusnya. Sayang seribu sayang, ayat ini populer, terkenal, masyhur di tengah-tengah masyarakat Islam kita, tetapi hanya sebagai penangkal bala saja, dipercaya sebagai penangkal bala, ditulis, diindahkan, diperindah, digraf dibuat tulisannya tulisan kaligrafi, lalu kemudian disimpan di atas pintu-pintu masuk atau keluar saja. Sampai di situ saja, Mas. Kita tidak pernah sampai kepada tauhid sejati seperti Nabi Ibrahim, karena ayatul kursi hanya kita jadikan sebagai jimat-jimat saja. Inilah yang disebut dengan agama ritual, bukan agama intelektual. Jadi pesannya seperti itu. Ada lagi Pak Ustaz berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban. Apa Ustaz? Okay, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mendengar satu kalimah tentang kalimah kafir. Jadi kafir itu tak semestinya kalimah yang negatif. Dan Alhamdulillah mana dapat mengubah pemikiran kita bahawa kalimah kafir itu bukan hanya kalimah yang negatif. Apa Ustaz? Cerahannya. Baik, terima kasih banyak Pak Saban, betul sekali. Jadi kesimpulannya Pak Saban tadi dan yang lain, orang tidak bisa beriman dengan benar kepada Allah kalau tidak kafir juga. Jadi orang Islam juga harus kafir. Bedanya kalau kalau orang yang menentang Tuhan yang dikafiri Allah. Kalau ini orang beriman yang dikafiri adalah egonya. Jadi kita juga harus kafir. Kafir kepada siapa? Ego kita, aku kita. Baru kita bisa beriman kepada Allah. Famay yakfur. Itu menggunakan kata-kata may yakfur. Siapa? Yakfur bitaghut. Yang kafir kepada egonya, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Artinya tidak bisa kita beriman kepada Allah dengan benar kalau kita belum mengingkari ego kita. Karena famay yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi kita harus pertama kali, utama dan penting adalah, jadi first thing first-nya itu, ataukah yang pertama dari segala-galanya adalah mengingkari ego kita, kafir kepada ego kita dulu. Kalau kita tidak kafir kepada ego kita, kita tidak bisa sampai kepada iman yang benar. Makanya dalam Islam Al-Quran kata kafir itu tidak bermakna negatif sebetulnya. Ya, apa sebabnya? Kafir itu menutup. Itu kan kata-kata biasa saja, menutup. Ya. Cuma kalau yang ditutup itu fitrahnya, jadilah dia yang bersangkutan itu jiwanya menjadi gelap seperti itu. Terkadang bermakna negatif, padahal kata kafir sendiri maknanya menutup saja. Dari kata kafir lahirlah bahasa Inggris juga cover, kan begitu. Jadi kata kafir, cover, menutup. Yang harus kita tutupi adalah ego kita. Supaya apa? Supaya iman kita, fitrah kita memancarkan cahayanya. Ada lagi Pak sekalian? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Ada Ustaz, satu Ada pertanyaan di chatroom dari Pak Burhan. Baik, Mas sekalian berbahagia, mari kita masuk ke chatroom, kita melihat pertanyaan dari Pak Burhan. Mengabarkan, Allah SWT mengabarkan kita mengenai tauhid dalam beragam, betul sekali, jadi ayatul kursi. Namun apakah ada Allah SWT mengabarkan, menceritakan mengenai zatnya di dalam Al-Quran? Apakah perlu manusia mengetahui akan zatnya? Allah SWT tidak mengabarkan zatnya di dalam Al-Quran karena tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. Yang dikabarkan bahwa zatnya itu tunggal, esa. Apa namanya tunggal? Zatnya tunggal, artinya tidak tersusun, tidak terstruktur. Kalau dia tidak terstruktur,
berarti kan tidak ada yang mendahulunya. Karena kalau dia terstruktur, tersusun, ada strukturnya, maka kemudian ada susunannya. Seperti misalnya kereta mobil, tersusun dari apa? Ada besi, ada plastik, ada macam-macam. Jadi mobil itu, kereta itu belakangan munculnya. Harus ada dulu mesin, ada besinya dulu. Begitu juga dengan rumah kita. Rumah kita itu ada batu batanya, ada betonnya, ada besinya, besi betonnya, ada macam-macam. Semuanya harus ada dulu, baru ada rumah. Jadi tidak bisa ada rumah kalau tidak ada batu bata. Dengan demikian, setiap yang tersusun didahului oleh penyusunnya. Satu, karena zat itu tunggal tidak tersusun, namanya simple, sangat-sangat simple, very very simple, disebut dalam bahasa agama adalah dia hakikatul basitah, basit yang sesungguhnya, maka akal kita tidak akan sanggup menjangkaunya. Karena syarat terjangkau oleh akal minimal 2. Syarat yang terjangkau akal minimal 2. Karena akal itu selalu bekerja dalam pilihan dan komparasi. Yang namanya komparasi comparison itu adalah selalu ada 2 minimal dikomparkan. Baru kita bisa bekerja. Yang namanya analisis itu harus menghubungkan satu dengan yang lain. Dengan demikian Nabi pun mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah engkau berpikir tentang zat Allah, tapi berpikirlah tentang makhluknya. Bukan berarti larangan mutlak, tetapi tidak bisa akal pikiran kita menjangkau sesuatu yang sifatnya tunggal murni atau basitatul hakikah. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan kita selalu membawa keberkahan dan kita semuanya selalu diberikan bimbingan, lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menyelesaikan tugas kita dalam kehidupan dunia ini dengan sempurna sebelum kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Walafu minkum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Selamat malam.